Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Ya. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar pada malam hari ini? Puji Tuhan. Shalom juga Bapak dan Ibu dimanapun kau berada pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur untuk segala kebaikan-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan setiap kami. Hari ini kami boleh ada, kami tahu karena Bapa Engkau pelihara hidup kami. Karena Engkau Bapa begitu mengasihi setiap kami. Dan kami boleh ada Tuhan. Kami rindu datang dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya darah-Mu melayakkan setiap kami. Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita panggil Dia Bapa yang baik buat saya dan engkau. Kita datang kepada-Nya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Terima kasih Bapa. Kau jadikan aku biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku hari depan. Engkau sediakan bagi kami Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Engkau baik Bapa, Engkau baik Bapa. Kami naikkan syukur. Ya Rasyikira ya la ya la ya la ya la ya la ya la ho. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Bapa di dalam kehidupan setiap kami. Kau jadikan setiap kami biji mata-Mu. Kurayala syikirayala yala yala yala. Engkau pandang kami ini berharga dan mulia Tuhan. Oh, haleluya. Ya rasyikirayala yala 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 ho. Kami bersyukur. Haleluya. Ya rasyikira yala 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 ho. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau baik Bapa. Ya rasyikira yala 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 ho. Haleluya. Ya rasyikira yala 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 ho. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Ya rasyikira yala 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 ho. Engkau pelihara setiap kami Tuhan. Ya rasyikira yala yala ho. Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Engkau tuntun langkah hidup kami. Engkau selalu rindu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami naikkan syukur. Haleluya. Betapa Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Ya raya la ya la ya la ya la ya la. Oh. Ya rasyikira ya la 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 ya la. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang sanggup menjawab setiap doa dan seruan kami. Bapa yang selalu ada buat setiap kami. Engkau melakukan lebih daripada apa yang kami doakan dan dapat kami pikirkan. Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Bagi kami itu mustahil, tapi bagi Engkau itu mungkin Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Allah kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Thank you Jesus. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Musik saja. Malam hari ini Bapak dan Ibu, di dalam doa lawatan, Dia Allah ada di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi doamu Bapak dan Ibu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang sedang engkau katakan kepada Tuhan? Mari ambil waktu berdoa. Karena Yesus Allah kita, Dia sanggup menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Dia Allah yang sangat rindu untuk menggenapi segala rencananya dalam hidupmu dan hidup saya. Mari kita datang kepada Allah. Allah yang tidak terbatas, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup membuka pintu pada saat setiap pintu tertutup. Engkau sanggup membuka jalan-jalan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang sukar bagimu, tidak ada yang mustahil. Pertolonganmu Tuhan kami nantikan. Mari Bapak dan Ibu, malam hari ini kita tidak datang kepada manusia, tapi kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan engkau dan saya. Cari wajahnya, cari wajahnya. Engkau Allah yang berkenan untuk kami temui Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau Allah yang hanya sejauh doa-doa kami kepadamu. Ketika kami berseru, Engkau Allah mendengar seruan kami. Ketika kami memanggil namamu, Engkau dengar suara kami Tuhan. Kiara shikira yala yala ya. Mari umat Tuhan, inilah waktu perkenanan itu. Biarlah kita datang kepadanya lebih sungguh kepadanya. Kiara shikira yala 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 kura yala shikira. Yala 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 ya. Berdoalah dengan bahasamu yang baru. Berdoalah
Kudus. Sebab Roh Kudus akan bercakap-cakap dengan Allah dengan bahasa yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Dia mengerti maksud Roh itu. Kuraya rasyikira yala 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 yala. Kiara yala sikira yala 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 yala. Kira yala sikira yala 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 yala. Kura yala sikira yala 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 yala. Ora yala sikira yala 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 yala. Kura yala sikira yala 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 yala. Kura sianggala yala yala yala. Kira yala sikira yala kura sikira yala kura yala sikira yala 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 yala. Engkau Allah yang menyelidiki hati nurani kami Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang terdalam dari lubuk hati kami Tuhan. Kiara shikira yala 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 kura shikira yala 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 yala. Kiara sikira yala 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 kura syanggala yala 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 kura sikira yala 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 yala. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan saudara, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di. Mari umat Tuhan saja katakan,
Tak pernah sekalipun Kau terlalap Tuhan dalam menjaga aku. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hari hamba-Nya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ya Rabashikara Labarabashikara Labara ya Rabash. Ya Rabashikara Labapara ya Rabajabash. Ya Rabashikara Laya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Bahwasanya kasih setia-Mu tak berkesudahan bagi kami. Bahwasanya kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha baik, Allah yang perkasa mulia, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan hormat syukur kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Ya Rabashika Rabaya Rabashakara Labaparabashika. Ya Rabashika Rabaya Rabasharalaya. Ya Rabashara Labapapapapapapapapashika. Ya Rabashika Rabaralapapaya Rabashika. Ya Rabashara Labashira Labashika. Engkau baik Bapa, teramat sangat baik, luar biasa dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Kau selalu ada bersama kami, bahkan sampai selama-lamanya Engkau ada bersama kami. Dan kami tahu itu Tuhan, kami percaya itu Bapa. Diralabasyara, puaskan firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Dirawasyabara kabasyiada masyibatore yang pakabashi. Olaya lapasyi di dada papa ya paya pada shi di dada di dada shi dada basyara. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tirabasyara barasyara, tirabasyara barabasyara. Kuatkan setiap kami. Tirabasyara badasara. Terima kasih Bapa, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau hadir di tengah kami, Engkau melawat setiap kami.
Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Dan kami percaya ketika Engkau melawat malam hari ini, kekuatan yang baru itu ada. Kami pulang dari tempat ini tidak sama pada waktu kami datang. Karena kekuatan-Mu terus menopang kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Semua itu kekuatan daripada-Mu dan kami bersyukur. Terima kasih firman-Mu malam hari ini menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau duduk mendengar firman-Mu. Dan Engkau sendiri yang berkarya tengah-tengah kami, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kau ambil alih semuanya. Terima kasih, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Saya tak duduk boleh ya? Boleh ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini, temanya malam hari ini, tetap tenang dan percaya akan membawa kemenangan. Amin. Ketika kita tenang, ketika kita percaya, pasti ada kemenangan. Pasti pulang membawa kemenangan. Karena ada jawaban. Nah, malam hari ini kita tahu ya, hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu dunia itu, kata Alkitab bilang, akan datang masa-masa yang sukar. Nah, hari-hari ini kita hidup di akhir zaman. Karena banyak sekali kita dengar ya, keadaan ekonomi yang semakin lemah, badai PHK terjadi di mana-mana, banyak orang kehilangan pekerjaan, pemerintah yang mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak benar, kasus korupsi yang tidak segera dituntaskan, juga tingkah pola manusia yang tidak benar, bahkan keadaan cuaca yang enggak menentu, banjir, longsor, gempa, bahkan saya dengar juga Gunung Semeru yang meletus. Nah, juga sakit penyakit yang aneh-aneh, kesulitan demi kesulitan juga terjadi di dalam diri kita hari-hari ini ya saudara. Itu yang membuat kita ini khawatir, membuat kita ini takut, gelisah. Kita hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu, di firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Artinya di akhir zaman ini sudah mau dekat, Tuhan Yesus mau datang. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, mana bisa kita berdoa. Makanya dikatakan kuasailah dirimu. Dari masalah apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang supaya kita ini bisa berdoa. Nah, benar saudara, kita harus tetap tenang. Kita harus percaya, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Dan kita minta pertolongan, karena pertolongan itu hanya dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Ketika kita curhat, ya kita curhatnya sama Tuhan. Ya. Kita berseru. Nah, ketika kita serahkan masalah kita, ketika kita serahkan beban kita kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kita. Sebab 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia yang pelihara kita, Dia yang menyelesaikan persoalan kita, Dia yang memberkati kita, memberikan jalan keluar buat setiap masalah kita. Amin. Nah, jadi orang yang percaya itu enggak pernah khawatir. Dia enggak pernah takut.
Karena dia itu percaya. Karena dia tahu Tuhan itu tidak pernah ninggalin dia. Dia tahu Tuhan itu selalu ada sama dia. Dia tahu Tuhan itu tidak pernah membiarkan dia sendiri. Di saat dia kehilangan, di saat dia kesusahan, di saat dia khawatir, Tuhan selalu ada bersama dia. Kita juga harus seperti itu. Tuhan itu ada. Jadi sini kita lihat ya, seperti ilustrasi itu kayak gini ya. Ketika kita naik bis, kita mau pergi keluar kota. Ketika kita naik kapal pesiar, kita mau pergi ya. Ketika kita naik pesawat, kita mau keluar negeri. Kita nggak tahu siapa itu sopirnya, nahkoda kapalnya, kita juga nggak tahu pilotnya itu bagaimana. Tapi kita percaya, kita pasti sampai di tempat tujuan. Nah, demikian juga kita tahu Yesus itu ada. Kita tahu Yesus itu pegang kendali kehidupan kita. Kita tahu itu, tapi kenapa kok sampai hari-hari ini kita masih khawatir, kita masih takut, kita masih gelisah mendengar hal-hal seperti ini. Khawatir masalah kita, khawatir beban kita terlalu banyak, karena ya hari-hari ini memang kesulitan ya, cari uang itu kesulitan. Pekerjaan juga enggak ada, banyak yang di PHK. Bahkan kalau kita mendengar keadaan cuaca yang seperti ini, kita juga takut ya. Apalagi kalau mendengar ada megatrust itu, rasanya kok takut ya. Apalagi saya ini enggak bisa berenang loh saudara. Jadi ini ada banjir atau apa ya wedi. Nah seperti itu. Jadi kita aja masih takut, padahal kita tahu Tuhan itu pegang kendali hidup kita. Kita tahu Tuhan pelihara kita, tapi kita takut. Nah, saya ingatkan saudara malam hari ini ya, berhenti stres, berhenti takut, ya, berhenti khawatir, berhenti ngomel, bersungut-sungut, berhenti. Ya kalau enggak ada kerjaan, enggak punya uang ya ngomel, yang namanya istri ya selalu ya. Kampung tengah ini harus diisi. Jadi kalau enggak ada apa-apa pasti ngomel. Ya, sekarang berhenti ngomel, berhenti bersungut-sungut. Kita harus tetap percaya, tenang, percaya. Fokus sama Tuhan, bukan fokus kepada masalahmu. Fokus sama Tuhan. Jangan goyah. Kalau Tuhan aja bisa mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana, Dia pasti bisa mengubah kesusahan kita, kesesakan kita, masalah kita. Dia bisa mengubah menjadi sukacita dan kemenangan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap percaya. Percaya. Fokus sama Tuhan, bukan kepada yang masalahmu, bukan. Tetap bertekun di dalam doa. Di Mazmur 142 ayat 3 berkata, Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Jadi, di Mazmur Daud ini berkata seperti itu, mencurahkan keluhanku. Artinya dia itu curhat sama Tuhan. Jadi kita tidak usah curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Tuhan itu lebih tahu. Lebih tahu masalahmu, lebih tahu penyakitmu, lebih tahu bebanmu apa. Curhat. Dan minta sama Tuhan. Ketika kita berdoa, kita minta. Kita tahu ya, air mata dan dengkul ini Tuhan lihat. Dengkul untuk berdoa dan air mata itu tidak bisa ngomong apa-apa. Wis kadung kadung nemen, bebannya terlalu berat. Tapi Tuhan tahu. Tapi kita harus minta Tuhan, aku minta gini. Curahkan keluhanmu, kesesakanmu sama Tuhan, karena cuma Dia yang bisa menyelesaikan. Percuma kita ngomong sama teman kita atau saudara kita, tidak bisa menyelesaikan masalah, cuma dilokno tok, isinya cuma dilokno tok. Jadi percuma kita ngomong sama orang-orang di sekitar kita ya. Jadi ya harus curhat sama Tuhan dan minta.
Karena firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita minta, ketika kita curhat, kita juga minta, kita katakan sama Tuhan, aku minta Tuhan, selesaikan masalahku. Seperti itu ya. Kita juga andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala perkaramu, baik di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kesusahanmu, dalam perkaramu, usahamu, rencanamu pun libatkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita andalkan Tuhan, segala hal yang dikerjakan kita, kalau bersama Dia, pasti hasilnya itu tidak sia-sia. Pasti hasilnya oke punya. Ya, jadi kalau kita bersama Tuhan, pasti Tuhan selesaikan semua. Contohnya Daud ya, ketika dia berperang melawan Goliat yang gede, yang tingginya 2 meter itu. Dia bilang gini sama Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Begitu Daud ngomong seperti itu, dan dia katepelnya itu langsung kena di jidatnya. Padahal sepele. Katepel itu sepele, batu. Tapi ketika bersama Tuhan, langsung tepat sasaran. Nah, begitu juga kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, juga campur tangan dalam masalah kita, pasti semuanya oke, semuanya beres. Tapi kita rasanya belum ya. Belum seperti itu. Makanya saya bilang di sini, andalkan Tuhan. Jangan dipikiri sendiri, serahno Tuhan. Serahno. Jangan diambil sendiri, jangan dipikiri sendiri, jangan dikerjakan sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Dalam segala hal kita juga harus tetap setia. Jangan lihat kemana-mana. Setia, apapun keadaanmu yang terpuruk, atau keadaanmu lagi senang, lagi susah, tetap setia, jangan tinggalkan Tuhan. Karena surga itu tidak mencatat kehebatanmu, popularitasmu, tidak mencatat kekayaanmu, tapi dia melihat, surga melihat kesetiaanmu. Dan sorga mengukir namamu dengan emas dan berkata, engkaulah hambaku yang setia. Seperti itu. Kita harus tetap setia dalam keadaan apapun. Jangan mundur. Harus datang kepada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Di Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ketika kita setia sampai mati, sampai mati, setianya itu sampai mati, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Nah, seperti itu saudara. Makanya di tengah-tengah masalah kesulitan hari-hari ini, jangan kemana-mana, fokus kita sama Tuhan, terus pandang Tuhan, minta tolong Tuhan, berdoa, setia, andalkan Tuhan terus. Di Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan
bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ketika kita tahan uji, kita menerima mahkota kehidupan. Memang tidak gampang. Keadaan yang susah memang tidak gampang. Percaya sama Tuhan juga enggak gampang. Kadang kita sudah serahkan tapi saya dipikiri terus. Tuhan bilang lepaskan. Biar Tuhan yang berperang, bukan kita yang mikiri sendiri. Otak kita cuma segini, enggak cukup. Mikiri yang macam-macam. Jadi saudara, ayo kita hadapi setiap masalah atau badai apapun, itu jangan takut, tetap tenang. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang, ketika kita percaya, kita kuat. Karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Kita tidak berjalan sendiri, enggak. Percaya Tuhan itu ada. Memang tidak kelihatan, tapi Tuhan yang lihat kita tidak lihat dia. Makanya firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu, supaya melihat orang yang kudus bisa melihat Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk hidup kudus, supaya kita bisa lihat Tuhan, supaya kita bisa mendengar suaranya. Oh jangan begini, oh jangan begitu. Kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Ini firman Tuhan, ini pedomannya kita. Firman ini pelita bagi kakinya, dia yang nuntun kita untuk masuk dalam kehendak rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa. Kita ini loh berharga di mata Tuhan. Karena dia itu mengasihi kita loh tidak tahu. Hidup sakarepe dhewe. Tapi mulai malam ini, ayo kita berubah. Kita berubah, kita mengikuti ajaran firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus baca Alkitab? Karena di sini nih banyak, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Di sini harus kita baca. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu perintahnya Tuhan itu yang mana. Jadi kita hidupnya semau gue. Nah, seperti itu saudara. Kita baca ayat yang terakhir. Di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Luar biasa ayat ini. Ini harus dijadikan ayat emas ya. Coba dicatat supaya nanti di rumah dihafalkan dan diperkatakan. Firman itu harus diperkatakan supaya terjadi, karena mulut kita ini ada kuasa. Makanya jangan ngomel-ngomel, jangan meso-meso, jangan ngilok-ngilok, no. Berkata yang positif. Seperti saya mau kesaksian, saya jatuh ya. Hari itu pagi ibadah lansia, saya juga mau jatuh. Ini malamnya, bukan malamnya ya, jam 5:30 lah. 5:30 itu saya mau ke Superindo. Karena di Superindo itu ada ATM. Saya nggak punya uang sama sekali, saya mau ke ATM, saya mau ke Superindo mau beli buah. Rencananya itu seperti, nggak taunya di tengah jalan aku jatuh. Karena di situ ada pasir yang setumpuk gitu. Pasirnya itu menggunung, aku nggak ketok. Karena 5:30 ya, maghrib gitu, laginya di situ ada pembangunan kayak
Kayak orang-orang di situ di desa Punggul itu ada orang membangun jembatan, tapi dia punya pasir-pasir semua itu ya sudah dipinggirin gini. Tapi loh pasir loh masih ke tengah. Nah saya enggak lihat tuh enggak ada tulisannya hati-hatilah. Ya saya tak tabrak itu namanya pasir itu. Jatuh akrobat. Kakiku sakit sekali. Rasanya aduh dalam hatiku waduh iki pedot bek sikilku ya. Aduh ndak bisa jalan. Diangkat aja nggak bisa. Terus katanya saya ditolongi bapak-bapak 3, bapaknya 2, mas-mas itu 1. Terus ayo di pinggirno saya memang itu jalan raya ya, mobil, sepeda motor semua ada di situ. Sampai macet jalanannya gara-gara aku jatuh di situ. Terus habis itu misalnya diangkat jadi tanganku diangkat, kakiku diangkat, dipindahno ke pinggir. Tidak bisa goyang, sama sekali tidak bisa goyang kakiku. Aduh, ya apa iki dalam hatiku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ada Mas itu bilang gini, lu siapa mau dibawa ke rumah sakit? Aduh enggak, aku enggak punya duit ya, enggak bawa kartu BPJS, enggak bawa handphone, enggak bawa sudah. Terus nomornya siapa yang bisa dihubungi ini? Aduh aku enggak bawa handphone lah, nomornya semua di handphone. Ya wes yang kono anterin pulang aja, aku anterin pulang. Anterin pulang naik apa? Wes ditumpakno becak, tumpakno becak. Sudah tumpakno becak. Sudah, akhirnya dinaikno becak itu, aku loh ndak bisa berdiri, ndak bisa berdiri. Kakiku yang kiri ini suwakitnya setengah mati, aduh suwakit, ndak bisa dipegang ini suwakit. Sudah, akhirnya tanganku diangkat sini, kakiku diangkat jadi langsung ayo ma ditepakno nang becake, tepakno. Ya sudah ditepakno gini, aduh sakitnya ampun, tobat aku sudah. Terus akhirnya sudah sampai di rumah becaknya dinaikno sampai di muka pintu. Nah satu ini Hansip yang pegang aku, satu ini Mas itu yang bawa sepeda motorku pulang ke rumah. Terus sudah, ya apa Mas, aku ndak punya uang lo bayar becak, aku mau pinjam sama Pak Satpam, nanti kalau Billy datang nanti diganti. Tapi aku belum sempat ngomong sih, Mas itu sudah bilang, sudah gak usah wis tak bayari becake. Oh puji Tuhan, terima kasih yo Mas, aku bilang gitu. Tuhan sing bales yo, aku bilang gitu. Yo nggih, kata gitu ya sudah. Akhirnya sampai di rumah itu mau telepon Billy lah, teleponku kan di kamar. Sudah tolong ambilkan teleponku. Pak Satpam tolong gitu. Sudah diambil telepon Billy. Nah Billy ini kan enggak tahu keadaanku ya toh. Jadi telepon lah aku kalau jalan sudah enggak bisa jalan ketimi. Lah dari kamar mandi mau ambil itu handphone, aduh sista. Sudah rasanya wes ya opo gitu. Sudah akhirnya dibawalah ke Mayapada, soalnya Billy itu ada di Kupang, di Kupang dia ada kondangan di sana. Sudah bawa aja di Mayapada, nanti pulangnya bareng aku, dia ngomong sama anakku yang cewek-cewek ini. Sudah akhirnya dibawalah ke Mayapada. Waduh kakiku diberseni itu swakitnya pol, padahal sudah disuntik anti nyeri. Sudah diapakno wis ndak tahu, pokoknya aku sampai teriak-teriak. Sudah ndak apa-apa, teriak oma, kata ya sudah aku teriak. Ya toh, sakitnya ampun tobat. Sudah selesai. Besok paginya bagian Billy sing berseni, waduh tambah sakit pisan, dia kan enggak ngerti toh. Aku sampai teriak-teriak sampai nangis, sudah Bil. Sudah akhirnya sejak itu aku enggak mau dipegang. Mana ndak, ojo cekel-cekel sikilku. Kayak gitu sudah, karena sakitnya bukan main. Nah, makanya itu saya wis males aku numpak sepeda motor aku, trauma. Nah, itu. Tapi Tuhan itu pelihara. Segala kebutuhanku itu bisa aku beli, bisa dapat gitu loh. Bisa beli obat, bisa beli ini, pokoknya semua ada. Dan bersyukur, terima kasih itu. Waduh,
dibesuki wong sak gereja besuk aku rasane. Rumahku cilik sampai gak cukup. Karena semua pada datang. Bukan aja ibu-ibu, bapak-bapak. Itu loh anaknya Pak Mei sama itu Tasya aja melok besuk aku sama Elo. Nah, jadi saya sudah merasakan aduh seneng yo dibesuki tapi aku ya loro ya. Ya seperti itu. Jadi kita bisa lihat Tuhan tuh enggak pernah ninggalin kita. Sekalipun saya dalam keadaan seperti itu, tapi Tuhan enggak pernah ninggalin kita. Dia selalu ada. Aku selalu bilang, Tuhan terima kasih, bersyukur Engkau baik, baik sekali, sangat baik. Dengan kejadian ini, aku di rumah tanggal 26 ini 2 bulan. Aku di rumah tok, enggak kemana-mana. Keluar kamar cuma saknyuk di meja makan, balik lagi. Jadi makanya aku sampai lemu gini, makan tidur. Nah, padahal diet wis ndak iso diet wis. Ceritanya itu makan tidur tok. Itu Tuhan luar biasa. Yang ngirim makanan tuh juga banyak. Juga yang nolongin aku, ini ku habis salep, tolong beli no salep, tolong beli no kain kasa, tolong beli no air infus. Ada bojone Yori yang tak minta tolong. Pergi pasar beli ini beli itu. Nah sampai segitunya loh. Nah itu makanya kita tidak usah takut. Jangan takut menghadapi masalah, serahkan Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri nggak bisa, nggak bisa. 1000% nggak bisa. Seperti itu ya saudara. Jadi, kita nggak usah takut menghadapi. Karena sekarang ini loh, kemarin loh, Pak Yusak, gunung itu meledos di Lumajang. Apa enggak takut kita ya? Kok tambah gini ya dunia ini ya? Jadi kemana-mana enggak bisa, takut. Di rumah takut, keluar ya takut. Banjir pisan. Nah, kok Sidoarjo kok akeh banjir sekarang ya? Aku sampai mikir, loh banjir di sini. Duh, WA itu penuh. Banjir. Nah, jadi sudah semakin itu saudara. Ayo persiapkan diri kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Matanya kudus, hatinya kudus, mulutnya kudus, ya atau pikirannya juga kudus. Persiapkan diri kita. Tuhan ini loh sudah mau datang. Sudah lihat tanda-tanda zaman seperti ini. Manusia loh sudah enggak tambah baik, tambah enggak karu-karuan. Jadi persiapkan diri kita hari-hari ini. Jangan bingung dengan masalahmu. Serahno Tuhan. Kita perbaiki diri kita sendiri. Saya di rumah 1,5 bulan, enggak pernah ngomong. Biasanya aku tukang ngeyel. Tukang ngeyel. Sekarang diem. Karena aku banyak omong, selama nanti Billy aduh wis tambah pusing aku. Jadi aku di kamar terus. Aku berdoa, aku baca Alkitab, nanti kalau pagi ikut doa pagi, wis gitu terus. Doa terus. Ya sudah ya, apalagi. Biasanya aku suka ngeloyur, ya toh. Nanti pergi pasar, nanti pergi Superindo, nanti pergi ke gereja. Ini sekarang enggak bisa, aku enggak berani naik sepeda motor. Nah, oleh sebab itu saudara malam hari ini, ingat, jaga kekudusan. Tuhan sudah mau datang. Jangan bingung dengan masalahmu, jangan bingung dengan bebanmu, jangan, serahno Tuhan.
Karena orang yang setia itu namanya diukur di sorga dengan tinta emas. Bahwa kita adalah hamba yang setia. Loh, siapa yang tidak mau itu? Kita dapat mahkota kehidupan. Seperti itu saudara. Ayo kita selesaikan ibadah kita, lawatan malam hari ini kita nyanyi. Kita angkat pujian. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Tuhan selalu beserta kita. Kita tidak usah takut. Percaya. Tidak usah takut, percaya. Tenang. Andalkan Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. Ku tidak takut. Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus mengangkatku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus mengangkatku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tak takut. Biarlah firman ini, ayat firman ini menjadi ayat emas dalam kehidupan kita. Ketika kita takut, kita bisa membaca firman ini dan ada kekuatan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Irabashikara labara labashikara. Yaralabashikara labara yarabashikara. Naralabashikara laya. Yarabashikara laya. Haleluya. Yaralabashikara laya. Inandarabashikara labaya. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan kepada kami Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami tetap tenang, ketika kami boleh menguasai diri kami untuk bisa berdoa, untuk mengucap syukur dan mengandalkan Engkau, kemenangan itu ada di pihak kami. Sebab kami adalah umat lebih dari pemenang. Kemenangan demi kemenangan boleh kami raih karena Engkau ada bersama kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap pergumulan kami, di setiap kesesakan kami, di setiap beban kami. Engkau ada Tuhan, terima kasih. Kau berikan kemenangan, Kau berikan jalan keluar. Bahkan ketika kami sakit Tuhan, kesembuhan sudah Kau sediakan. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kekuatan-Mu terus menopang kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus yang pulang membawa berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan. Hati yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku mau menyembah-Mu, sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak, terima kasih malam hari ini kami sudah menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, saat hati kami terpaut kepadamu, terhubung denganmu Tuhan, maka hidup kami ini tidak perlu khawatir lagi Tuhan. Namun Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang bertindak tepat pada waktunya dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Ruth Meti Kris. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pemulihan atas kesehatannya Tuhan. Bahkan Tuhan, segala hal yang dibutuhkan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah penyedia. Engkau Allah yang memulihkan, menyembuhkan, dan menyediakan yang dibutuhkannya Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan. Memberkati Billy dan istrinya. Memberkati juga Tuhan seluruh kehidupan Ibu Ruth Tuhan di dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang mengasihi Ibu Ruth Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kesembuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah Jehovah Rabbah, Allah yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan kesehatan boleh terjadi Tuhan. Mujizat boleh terjadi Tuhan. Dan kami berdoa malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bertindak Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca yang sedang kurang baik Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau keadaan kota kami ini banyak terjadi bencana banjir Tuhan, yang membuat ekonomi menjadi tidak baik, yang membuat keadaan menjadi tidak baik Tuhan. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati aparat pemerintah daerah, memberkati Bapak Bupati dan seluruh jajarannya Tuhan, agar seluruh penanganan bencana ini boleh tertangani dengan baik Tuhan. Memberikan hikmat marifat Tuhan kepada semua pemerintahan ini Tuhan, sehingga keadaan ini dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami memberkati pemerintahan kami memberkati kota kami di dalam nama Yesus Kristus. Curahkan keamanan, curahkan ketenteraman, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus terjadi pemulihan Tuhan atas kota kami Tuhan. Tuhan, malam ini kami berdoa, kalau cuaca kurang baik, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu agar boleh menjaga kesehatan dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bungkus setiap anak-anak-Mu dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk acara yang akan kami persiapkan, perayaan Natal tanggal 25 Desember. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu seluruh panitia yang berjeri lelah, seluruh pengisi acara, seluruh tim PAW, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati, sehingga acara kami boleh berjalan berlangsung dengan baik Tuhan. Memberikan cuaca yang baik,
Tuhan juga menyediakan dana, semua kebutuhan dicukupkan, bahkan lebih daripada yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa semuanya, sarana prasarana semuanya tersedia dengan baik. Semuanya yang kami sewa, peralatan sound system, peralatan-peralatan yang lain Tuhan, semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan sudah menjawabnya Tuhan. Dan kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati segala usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati segala rumah tangga kami. Memberkati anak-anak kami yang sedang ujian. Memberkati juga Tuhan setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, pelayanan di gereja kami Tuhan. Semua komisi-komisi, bahkan semua hal, bahkan jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati.